Liburan telah usai. Saatnya kami kembali ke pesantren, sahabat. Ini dia yang kami rindukan dari pesantren. Kami pun akan panen hasil kebun loh. Ikuti cerita kami ya, sahabat. Gema takbir telah berkumandang, pertanda seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Hari raya yang dikenal dengan sebutan Lebaran ini tentunya disambut sukacita oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setelah 2 tahun sulit berkumpul karena pandemi COVID-19, di tahun ini akhirnya masyarakat bisa kembali berkumpul dan melakukan tradisi saat Lebaran, seperti mudik, sholat id berjamaah, hingga silaturahmi dengan keluarga. Kebahagiaan hari raya juga dirasakan para santri. Kami mendapat libur Lebaran untuk pulang ke rumah. Setelah hampir sebulan libur Lebaran, aku dan para santri kembali ke pondok pesantren tercinta ini. Iya, pesantren Siti Dumilah. Rupanya ada sahabatku yang masih berat untuk pulang ke pesantren. Iya, sahabatku bernama Yafi ini sedih berpisah dengan ibu yang mengantarnya. Ustadz pun datang menasihati Yafi untuk berhenti menangis dan segera kembali ke pesantren. Yang besar di Siti Dumilah ya. Yang berhasil, yang benar, yang berhasil. Doain ibunya, Bu, doain anaknya ya. Iya. Jadi anak yang pinter, anak yang soleh, Al-Quran. Ya, Ya Pak Ustadz. Ya. Tadi nangis karena gak kerasa libur Lebaran udah masuk lagi aja ke pondok. Padahal aku masih pengen makan makanan masakan ibu, segala apapun yang di rumah pengen aku masih lakuin. Tahu-tahu udah masuk pondok. Oh iya sahabat, perkenalkan, namaku Sultan, salah satu santri di pondok pesantren Siti Dumilah, Bogor, Jawa Barat. Mereka ini adalah sahabat-sahabatku selama mondok di sini. Aku dan teman-teman sudah 2 tahun tinggal di sini. Sama seperti mereka, aku juga baru saja datang setelah berlibur selama lebih dari 2 minggu di rumah orang tuaku. Waalaikumsalam. Wey bro. Tak lama sahabatku Zakli juga datang dari kampung halamannya. Assalamualaikum. Kesedihan Yafi tak kunjung usai. Hingga masuk asrama, Yafi masih menangis. Tapi buku disuruh aku kesini. Sudah. Gak usah sedih, sini kita banyak teman-teman, kita kan keluarga. Aku dan teman-teman menghampiri Yafi. Kami menghiburnya agar bisa kembali tersenyum. Makasih ya Zakli. Ini buat kamu Yafi. Makasih Sultan. Jadi sekarang jangan sedih lagi, kan ada kita, iya gak? Iya. Aku janji aku gak bakal sedih lagi. Aku yakin kalian pasti baik sama aku. Berbeda dengan Yafi, aku justru kangen banget sama pondok pesantren tempatku menimba ilmu. Karena itulah aku selalu merindukan berbagai kegiatan dan suasana pesantren yang bikin nyaman. Salah satunya adalah main ke sungai yang ada di belakang pesantren. Tak sabar, aku dan teman-teman segera menuju ke sungai meskipun sedang hujan. Sebagai santri yang kreatif, kami berlindung dari hujan menggunakan payung alami, yaitu pelepah daun pisang. Sahabat, sungai yang kami tuju merupakan anak sungai dari Sungai Cilengsi. Anak sungai ini tidak terlalu lebar dan juga dangkal, jadi masih aman untuk tempat bermain kami. Meski air sungai ini menjadi dingin saat hujan, kami tetap asik bermain air. Dan di antara suara gemercik air sungai,
ada lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan sahabatku Zakli. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tahu gak Jak, waktu di rumah tuh aku kangen sama kegiatan-kegiatan di sini kayak mandi di sungai. Makanya waktu pertama aku ke sini langsung aku ngajakin teman-teman buat mandi di sungai. Kalau kamu waktu di rumah kangennya apa? Aku kangen alamnya karena kalau di sini alamnya sejuk, dingin, enak. Gak kayak di rumah gak kayak gini. Sahabat, bener banget yang Zakli bilang. Pesantren berbasis sekolah alam ini memang membuat kamu betah dan kangen untuk kembali lagi. Di sini kami tak hanya dididik tentang pelajaran agama, tapi juga diajarkan tentang bagaimana caranya bersyukur menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Dan karena masih dalam suasana libur, kami pun masih dibebaskan untuk bermain menikmati suasana alam pesantren yang sejuk dan asri ini. Kembali ke pesantren, maka kebiasaan sholat berjamaah santri kembali dilakukan. Secara bergantian, santri akan menjadi imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam. Sahabat, setelah sholat, pimpinan pondok pesantren yang biasa kami panggil Abi ini memberikan sambutan dan nasihat usai kami kembali ke pesantren. Alhamdulillah kalian pada malam ini bisa kembali lagi ke pesantren Siti Dumilah ini setelah kalian liburan selama 1 bulan. Pada malam ini kita buka iftitah kita dengan pembacaan maulid. Kemudian kami pun melakukan iftitah atau pembukaan. Tanda kegiatan di pesantren kembali dimulai. Di sini kami melakukan maulidan. Keutamaan dari pembacaan maulid itu sendiri adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW serta meneladani akhlak beliau. Kegiatan maulid biasa dilakukan setiap tahun, namun ada pula yang mengadakannya setiap bulan atau setiap minggu. Pesantren Siti Dumilah ini mengadakan pembacaan maulid 1 minggu sekali, yaitu pada hari Kamis. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memerintahkan umat Islam untuk banyak membaca sholawat ketika malam Jumat. Sahabat, tanaman yang kami pelihara di kebun pesantren sudah siap panen loh. Nanti aku ceritain apa saja hasil panen kami. Tapi setelah yang satu ini ya.